Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hisnu Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi ini benar-benar layak dinobatkan sebagai raja utang dan bahkan tanda-tandanya itu dia sudah kecanduan utang. Levelnya seperti itu ya, alias addiction gitu. Sebuah julukan yang saya kira tidak salah karena bila dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain sejak Republik ini berdiri, utang selama pemerintahan Jokowi ini, selama 2 periode dia memerintah, yakni 10 tahun itu memang menjadi utang terbesar yang pernah dibuat oleh seorang presiden Indonesia. Ini rekor gitu ya, kalau meminjam istilahnya para buzzer Presiden Jokowi, para pemuja Jokowi itu yang lain, yang presiden yang lain tuh ngapain aja. Saya ajak Anda untuk membandingkan dengan eranya Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun ya. Ini jadi Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun dan kemudian Jokowi 10 tahun. Nah, ketika Presiden Soeharto itu lengser pada bulan Mei tahun 1998 itu, dia meninggalkan utang, itu utang akumulasi ya, karena ini dihitung juga dari utang Orde Lama, yakni sebesar 551,4 triliun. Jokowi hanya berkuasa selama 10 tahun, beberapa bulan sebelum dia lengser, utang pemerintah itu mencapai 8.444 triliun. Ini kalau kita hitung-hitung bisa 15 kali lipat lebih ya, bila dibandingkan dengan era Presiden Soeharto. Nah, kalau kita mau banding-bandingkan lagi kan Pak Jokowi ini ingin disebut sebagai Bapak Infrastruktur. Sementara Pak Harto pada waktu itu juga dapat julukan Bapak Pembangunan. Jadi sebenarnya sama-sama berorientasi pada pembangunanisme begitu ya istilahnya. Kegemaran Jokowi berutang itu bahkan tetap dilakukan menjelang dia lengser dari jabatannya yang hanya sekarang ini tersisa 3 bulan lagi. Berdasarkan data buku APBN kita yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan edisi Juli 2024 sampai akhir Juni 2024 itu utang pemerintah tercatat naik lagi menjadi 8.444,87 triliun per akhir Juni 2024 itu ya. Padahal saat rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI tanggal 6 Juni lalu, iya jadi belum terlalu lama itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan utang pemerintah itu pada bulan Mei, yaitu bulan sebelumnya ya, begitu mencapai 8.353.002 triliun. Jadi dalam sebulan terakhir itu dari Juni ke Juli itu utang pemerintah itu meningkat sebesar 91,85 triliun. Sementara kalau kita bandingkan dengan utang pada bulan April itu sebesar 8.338 triliun. Jadi kalau kita hitung pada bulan Mei saja itu artinya dari jatuh Mei ke Mei tahun 2002 Mei 2003 sampai Mei 2024 itu dalam setahun terakhir saja Presiden Jokowi itu membuat utang baru sebesar 565 triliun. Sementara bila dihitung per Juni maka dalam setahun terakhir itu kenaikannya mencapai 656,85 triliun. Itu utang jika kita hanya menghitung utang pemerintah yang terdiri dari surat berharga negara, yang biasanya ini porsinya terbesar dan kemudian pinjaman. Tapi apakah itu surat berhutang negara ataukah pinjaman dari para negara donor, ya semuanya itu sama-sama utang. Jadi ada jatuh temponya dan ada bunganya. Jadi ada cicilan pokoknya dan ada bunga utangnya begitu ya. Kalau kita menggunakan data laporan keuangan pemerintah pusat yang disampaikan ke BPK, ini termasuk kewajiban pemerintah, kemudian kewajiban termasuk program pensiun, itu utangnya mencapai 12.657 triliun. Itu ingat ya pada waktu itu dalam podcast dengan ahli fiskal atau ekonom ahli fiskal Awalil Rizky, dia menghitungnya sampai itu 12.657 triliun ya. Dan itu jauh lebih besar dari yang diakui oleh pemerintah, hanya berkisar angka 8 ribuan begitu ya. Dan bila ditambahkan dengan kewajiban BUMN, ini utang-utang dari BUMN karena pemerintah kan juga punya saham di BUMN. Jadi kira-kira dihitung berdasarkan utang itu kemudian berdasarkan persentase kepemilikan saham pemerintah di BUMN.
ya angkanya itu, bisa tembus sampai 20.000 triliun. Tepatnya ini 19.507 triliun. Dari jumlah utang pemerintah yang berupa surat utang negara dan, pinjaman saja pada beberapa waktu yang lalu, kan Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa kewajiban bunga dan, cicilan utangnya itu nanti pada tahun depan, tahun 2025 itu mencapai 800 triliun. Bayangkan ya, ini baru cicilan dan, bunga utang ya gitu. Tapi ya, kalau dihitung-hitung juga seperti awalnya Rizky menyebutnya utangnya itu bisa sampai, pembayaran yang harus kewajiban yang harus dibayar itu berupa cicilan dan, bunganya itu bisa sampai 1.100 triliun. Nah ini bayangkan ya, untuk membandingkan berapa besar sih angka-angka tadi itu, ini kita menggunakan, data APBN saja ya. Ini, misalnya kita menggunakan estimasi pendapatan negara pada tahun 2024 ini dalam APBN itu, nilainya 2.802 triliun. Artinya kalau kemudian untuk membayar utang itu, 800 triliun, ya pendapatan negara itu hanya tersisa 2.000 triliun. Dan uang 2.000 triliun itu digunakan untuk, macam-macam ya, untuk, misalnya tadi itu jatah makan siang, 710.000, anggaran pendidikan, anggaran, kesehatan dan sebagainya. Ini betul-betul yang, tidak akan mencukupi, pendapatan pemerintah itu untuk membiayai APBN itu. Artinya apa? Ya pemerintah harus mengambil utang baru lagi. Dan bahkan untuk membayar utangnya itu saja pemerintah itu harus juga membuat utang baru. Inilah yang sering disebut sebagai gali lubang, tutup lubang. Karena itu kalau kemudian banyak pengamat menyebutkan bahwa pemerintahan Prabowo itu nanti pada tahun pertama itu dihadapkan dengan utang yang menggunung dan, ya, kocek yang semakin menipis, itu tidak, terlalu berlebihan. Jadi, Pak Prabowo nantinya itu memang tidak akan punya kemewahan-kemewahan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur, begitu ya. Makanya itu kemudian banyak yang memprediksi bahwa pembangunan ibu kota negara itu, IKN itu akan mangkrak karena, kan sebenarnya seperti Pak Jokowi mengharapkan bahwa IKN itu dibiayai, terbesar itu berasal dari investor, terutama investor asing ya. Karena total dari 460, triliun, IKN biayanya itu kan 20% itu dibangun, dengan menggunakan APBN. Jadi kalau Anda sekarang melihat misalnya sekarang sudah ada istana negara yang katanya sudah selesai, ada bandara yang dibangun, ada jalan tol dan sebagainya, ada jembatan, itu semua masih berasal dari APBN yang 20% tadi ya, yang sekitar 90, triliunan sekian begitu. Dan dananya itu sudah hampir habis, tapi seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, kira-kira pembangunan IKN itu sudah mencapai, atau, bukan sudah ya, baru mencapai 15%. Ya, karena memang itu semua baru menggunakan dana APBN. Sementara, investor yang, tadinya disebutkan oleh Pak Jokowi itu datang berbondong-bondong, sampai subscribe 25 kali lipat, itu kan sampai sekarang tidak terbukti, ya. Bahkan yang terbaru ketika Pak Jokowi berangkat ke Abu Dhabi, dia waktu itu kan menyatakan dia itu akan mendapatkan investasi dari pemilik, Burj Al Khalifa, menara tertinggi di dunia yang ada di Dubai itu investasi yang gede banget gitu. Tapi ternyata ketika pulang, dari kunjungannya ke Uni Emirat Arab, dia tidak ke Dubai, dia hanya bertemu dengan, presiden UEA di, Abu Dhabi dan tidak ada satupun, komitmen investasi yang Pak Jokowi bawa pulang. Jadi kalau sekarang ini Pak Jokowi, itu udah mulai ngantor, terus mengajak para, influencer dan, kemudian juga para artis-artis ke ibu kota IKN ini sebenarnya ini menutupi upaya untuk menutupi kegagalan dari Pak Jokowi dan, saya yakin Pak Jokowi sekarang ini memang dibayang-bayangi kekhawatiran bahwa mimpi terbesarnya atau obsesinya terbesar untuk, menyelesaikan IKN itu tidak akan terwujud. Tapi saya bisa membayangkan kalau itu, misalnya Pak, Jokowi itu periode pertama gitu, itu kita bisa bayangkan bahwa, pasti untuk menyelesaikan obsesinya itu Pak Jokowi tidak ragu-ragu mengambil utang dan utang kita, makin menggunung dan untungnya saja kan, pembangunan IKN ini di akhir masa jabatan, atau di akhir masa periode, kepemerintahannya Pak, Jokowi. Jadi ini sangat tergantung pada, presiden berikutnya untuk menyelesaikannya. Nah, tapi dengan situasi yang sekarang ini ketika Pak, Prabowo mewarisi APBN yang cekak atau, kantong yang tipis dan kemudian beban-beban yang berat, saya kira
kita bisa pastikan bahwa ya IKN itu tidak akan jadi prioritasnya dan soal ini kan sebenarnya sudah, disampaikan oleh kakak iparnya Pak, Prabowo yang juga mantan Gubernur, Bank Indonesia Sudrajat Jiwandono yang dia menyatakan kalau disuruh memilih apakah, melanjutkan pembangunan IKN atau memberi makan siang gratis, kata dia sebagai ekonom dia tentu akan lebih mengutamakan memberi makan siang gratis. Nah ini walaupun terus menambah utang, tapi kelihatannya memang Pak Jokowi itu karena obsesinya tentang IKN itu jadi tidak punya sense of crisis ya. Dia masih terus menghambur-hamburkan uang negara ini. Dengan kemarin dia mengajak puluhan influencer dan bermalam serta berkantor kemudian di Istana, Negara di IKN, ini, berapa anggaran yang, dihambur-hamburkan oleh Pak Jokowi. Belum lagi semua perabotan, perlengkapan furniture dari, yang mengisi Istana Negara itu dibawa dari Jakarta. Jadi hanya untuk, Pak Jokowi itu ngantor selama 2 hari di IKN itu saja biaya yang dikeluarkan tuh, luar biasa besar. Dan itu perlu diketahui bahwa duitnya itu dari APBN dan kalau dari APBN ya berarti dari utang. Kenapa? Karena, pos-pos semacam ini pasti tidak, disediakan oleh, Kementerian Keuangan, mungkin menggunakan, dana-dana operasi dari, presiden. Tapi apapun posnya, apakah itu dari APBN ataukah itu dari pos, dana operasi dari presiden, tetap saja itu semua sumbernya ya, dari satu kantong yang sama, yakni APBN dan itu adalah berarti uang rakyat. Nah, belum lagi kalau kita lihat ini kan belum berhenti ya Pak, Jokowi menghambur-hamburkan uang untuk IKN ini ya. Setelah influencer ini kabarnya Pak Jokowi, ini nanti akan juga mengajak 500 orang relawan. Ini jumlahnya lebih besar lagi itu ya, mereka ini juga akan diajak, bermalam di IKN dan kemudian jelas yang, dipersiapkan secara kolosal itu adalah rencana Pak, Jokowi untuk bikin upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus nanti di IKN. Ini, persiapannya sudah, dimatangkan begitu dan akan terjadi mobilisasi, yang jauh lebih besar karena peserta upacaranya, kemudian juga, paskibrakanya, dan, juga peserta yang hadir di situ itu akan dikerahkan dari Jakarta. Jadi kita membayangkan misalnya logistiknya, kemudian akomodasinya, dan jangan lupa yang sering saya ulang karena ini melibatkan, orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden Jokowi, maka biaya pengamanannya itu, sangat besar. Anda tidak bisa melihat itu, kalau di media atau di televisi Anda tidak akan bisa melihat berapa besar pengamanan yang dibutuhkan untuk Pak Jokowi. Dengan situasi yang hutan seperti itu saya membayangkan memang pasti akan berlapis-lapis pengamanannya. Biasanya di lapis pertama itu ada Walpri presiden, yang itu berasal dari pasukan pengamanan presiden grup A gitu biasanya. Kemudian di lapis berikutnya itu nanti ada, pasukan-pasukan organik di Kodam setempat, dan baru kemudian nanti ada polisi, pamong praja dan lain sebagainya. Itu semua butuh biaya yang sangat besar. Dan, apalagi kalau Anda lihat dalam beberapa bulan terakhir ini, meskipun jabatannya sudah, mendekati akhir, Pak, Jokowi itu masih terus keliling Indonesia ya, melihat, jalan-jalan yang, rusak, misalnya di Lampung, kemudian juga dia pergi ke, tempat-tempat lain di Indonesia dan mengajak cucunya misalnya jalan-jalan ke mall. Walaupun itu kegiatan pribadi dari Pak Jokowi, tapi tetap saja, itu, menggunakan, biaya APBN, artinya itu menggunakan, uang rakyat dan hanya digunakan untuk, tebar pesona oleh Pak Jokowi. Jadi kalau selama ini misalnya, Ibu Sri Mulyani selalu menyatakan bahwa utang itu tidak jadi persoalan selama penggunaannya itu produktif, ini menjadi kita pertanyakan, benarkah, utang itu digunakan secara produktif? Dan kalau memang, benar digunakan secara produktif, mengapa utang kita menjadi sangat besar, sementara, pendapatan kita atau PDB kita sebagai bangsa itu bukannya, makin besar juga, dan pertumbuhannya juga hanya begitu-begitu saja, hanya berkisar 5% saja. Jadi, kalau toh, Pak Jokowi terus berutang dan dengan argumentasi atau alibi gitu tepatnya, bahwa itu untuk membangun infrastruktur, sesungguhnya infrastruktur mana yang, dibangun oleh Pak Jokowi? Dan kalau toh bisa ditunjukkan ada infrastruktur, apakah kemudian infrastruktur itu memberikan, manfaat dan impact pada rakyat Indonesia? Karena kita sebut misalnya jalan tol, di jalan tol di Sumatera itu,
banyak merugi karena, penggunanya masih sangat sedikit, kemudian, yang lain juga di Jawa pun juga begitu kecuali hari-hari libur atau hari raya itu baru jalan tolnya, rame. Padahal kan untuk bangun jalan tol itu biasanya harusnya ada syarat jumlah, mereka kendaraan yang melalui itu. Jadi ada semacam, koefisiennya begitu ya, berapa yang layak secara, ekonominya bisa dibangun jalan tol. Juga bandara-bandara, banyak sekali bandara internasional dibangun, tapi kemudian statusnya itu diturunkan karena memang, jumlah penumpang yang, melewati bandara itu juga tidak sesuai dengan standar dari, bandara internasional. Jadi kalau Anda tadi tanya, kenapa Pak Jokowi masih terus, berhutang kendati itu sudah di injury time, di masa-masa akhir jabatannya, ya karena Pak Jokowi sudah, ketagihan gitu, jadi addicted. Jadi ya namanya orang kalau udah kecanduan, ya dia akan terus 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 dan walaupun itu merusak dirinya sendiri. Nah, tapi masalahnya kalau Pak Jokowi itu kecanduannya yang lain gitu, misalnya, kalau 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 orang kan misalnya kecanduan, ngopi atau kecanduan yang ekstrim kecanduan narkoba dan sebagainya, itu kan hanya merugikan diri sendiri atau, kecanduan judol gitu ya, itu merugikan diri sendiri dan keluarga. Tapi kalau kecanduan utang yang kecanduan itu adalah seorang presiden, maka yang akan menderita adalah, bangsa Indonesia. Dan itu bukan hanya kita-kita, tapi juga nanti akan menjadi tanggungan dari anak cucu kita. Saya Sunar Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.